Oke. Ini saudara bertanya, ini stick itu apa? Nanti ini firman Tuhan, nanti saya bukakan. Jadi saya tidak membuat kalimat ini, orang katakan stick in God. Ya boleh. Stick itu adalah mengikatkan diri, menempel, menyatu in God. Tapi dalam terjemahan The Message dikatakan with God. Artinya engkau dan saya tidak dipaksa oleh Tuhan. Kita punya free will. Hari ini engkau mau datang kepada Tuhan atau tidak? It is a choice. Itu hanya pilihan. Kalau in God, kita mau gak mau, kita harus ada di dalam Dia. Tapi ini bicara with God. Kita berjalan bersama-sama Tuhan. Oke, kenapa ini ada anggur sama delima saya pilih? Ini adalah buah. Salah satu buah yang kesukaan Tuhan. Banyak perumpamaan. Delima kita tahu makna pelipat gandaan. Tuhan ingin kita itu berlipat ganda, berbuah terus. Anggur, ini adalah sebuah semacam buahan yang sangat memberi sebuah makna yang luas. Kita tahu ya, anggur itu mengabarkan kesukacitaan, kebahagiaan, kemanisan. Oke. Tentunya kita tahu Yohanes 15 ayat 1 dan 5 sampai 5. Saudara, yang pertama, Tuhan katakan, akulah, Bapakulah yang empunya kebun. Dan akulah pokok-pokok di dalamnya. Nanti kita belajar. Nah, siapa yang merawat, yang pengerjanya? Nanti kita belajar. Kita tahu dulu dasarnya. Bapak yang empunya kebun, Bapak yang punya sebuah karya, secara karya ilahi atas hidup orang percaya dan gereja Tuhan. Yang punya adalah Bapak. Tuhan Yesus itu adalah sebuah dasar. Gereja berdiri sebuah dasar. Nah, kita katakan ada ranting di sini. Saya kasih garis warna merah. Ranting yang tidak berbuah dibuangnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya rantingku berbuah banyak. It is a destiny. Jadi ada Bapak pengusaha, ada pokoknya yaitu Yesus. Ada sebuah destiny yang diharapkan berbuah dari ranting yaitu gereja Tuhan. Saudara, ini sebuah makna yang dalam sebenarnya. Kamu memang sudah dibersihkan karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini sebuah kunci. Orang percaya bisa berbuah kalau di dalam hidupnya ada firman tinggal di dalamnya. Firman adalah kun fayakun. Kita tahu firman itu adalah Yesus yang sudah menjadi daging, daging menjadi firman. Seseorang yang percaya kepada Tuhan tanpa firman, tanpa kebenaran ini, maka hidupnya dia berbuah. Buahnya tidak manis seperti anggur atau delima. Mungkin itu adalah buah yang asam. Bahkan tidak berbuah yang dikutukin pohon ara oleh Tuhan Yesus. Kenapa seseorang bahkan sudah jadi pendeta bisa berbalik dan menjadi tanda kutip ya M itu? Karena hidupnya tidak ada namanya firman kebenaran itu. Akulah pokok anggur yang, kok ini kembali, saya udah dirubah tadi. Yang benar. Tadi udah saya rubah. Kok bisa balik lagi ya? Udah saya benar, yang sejati udah saya gak, yang benar, udah saya save. Tadi pakai apa? Kamu pakai apa sekarang? Pakai yang ini. Oh ya, keliru. Nah, di sini gak bisa ya? Gak bisa. Weh, kenapa? Gak bisa ditayangkan. Oh ya, enggak tahu deh itu. Oke, enggak apa-apa. Ya, sudah ini kembali ke versi lama saya. Saya ini yang benar itu ada yang benar. Chen Pu Tao Su. Ya, betul ya Bu Singgi ya. Ini jagonya ini. Mak sekolah minggu bahasa Mandarin. Dari Cungkok dia belajar itu. Jadi itu yang benar. Chen Pu Tao Su. A true find. Ya, namanya kalau nggak salah ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nanti saya akan sharingnya. Ini bahasa Indonesia sederhana. Nanti ada bahasa Inggrisnya itu bagus sekali. Ya, oke saya lanjutkan lagi. Akulah pokok anggur, ditekesin sekali lagi. Atasnya, di atas sudah, ayatnya sudah, Yesus sudah terangkan. Tapi inilah kesimpulannya. Yesus katakan, aku ini pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Oke, nah dan seterusnya. Nah, siapa pengelolanya nanti kita belajar sama-sama, oke?
Pokok anggur, nah ini sejati lagi keluar. Pokok anggur yang benar. Yesus adalah firman Tuhan. Oke? Yang empunya kebun, Bapak. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang berbuah adalah saudara dan saya. Jadi ada 3 ya. Nah, bukan Tritunggalnya. Yang membersihkan ranting. Nah, inilah tugas Bapa lewat Roh Kudus, Bapa lewat firman. Itu mengerjakan agar supaya ranting-ranting itu bisa berbuah. Ada amin, saudara? Hidupmu dan hidupku, hari ini engkau mau berbuah. Lekatkanlah diri kita kepada Tuhan, yaitu Roh Kudus. Banyak sekali kita tuh mengabaikan kehadiran Roh Kudus. Terus terang. Saudara yang bekerja di kantor, saudara yang melayani, saudara sebagai pengusaha seperti saya. Sebenarnya Tuhan berikan kita roh hikmat. Roh hikmat itu ya, Roh Kudus. Yang menerangi kita. Dalam segala mungkin perkara-perkara kecil. Kita tidak tanya kepada Roh Kudus. Akhirnya ujung-ujungnya itu kita tersesat, kita rugi proyek itu. Banyak orang jatuh bukan karena batu besar. Karena kelikir-kelikir kita tersandung. Sebenarnya kita harus tanya Roh Kudus yang menuntun, memimpin kita. Dalam pelayanan sekalipun. Roh Kudus, firman Tuhan. Itulah menjadi kekuatan, menjadi pelita kita, menjadi terang bagi jalan kita. Oke, ini saya sampaikan Bapa lewat Roh Kudus, lewat firman Tuhan dengan sebuah tujuan apa itu berbuah, itu sifat dan karakter. Bapa menenun kita seperti seorang pejunan, kita ini tanah liat. Setelah terbentuk, maka kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan. Oke, sampai di sini ya. Kita butuh. Kedua, firman Tuhan itu mentahirkan fungsi firman Tuhan dan membersihkan hati dan pikiran kita. Kita bicara tadi berbuah banyak, berbuah lebat, berbuah pada musimnya. Apa itu buah? Kita tahu, itu adalah sifat dan karakternya Tuhan. Orang dunia melihat saudara saya itu berbeda. Apa yang membedakan saudara saya? Sifat dan karakternya Tuhan. Ya, oke, ya, saya lanjutkan lagi. Menempel pada pokok itu namanya maknanya manunggal bersama Tuhan. Yang kita orang Batra katakan, ayo kita harus seirama, sederap, berjalan bersama Tuhan. Itu seirama, sederap. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itulah maknanya tadi. Pikiran yang menyatu dengan Tuhan. Seirama, sederap dengan kehendak Tuhan. Oke, saya lanjutkan lagi. Arti menempel. Nah, arti menempel. Itu adalah hidup dalam roh. Bukan dalam kedagingan. Nah, tadi kan ada Roh Kudus dan firman Tuhan. Ini pertama. Ayo, menyatu bersama Roh Kudus. Saya ingat, saya diajarin mungkin udah hampir 20 tahun yang lampau. Seorang hamba Tuhan ngajari saya. Wesley, saya masih cukup muda waktu itu, sekarang sedikit muda dan sedikit tua. Dikatakan, saya bilang, Pak, itu ibu usia. Dulu saya kumpul sama nabi-nabi, dulu waktu muda itu. Nabi-nabi semua, itu ibu-ibu semua. Sampai sekarang masih melayani. Gimana kalau kita bisa peka? Dia katakan kuncinya satu, bergaul dengan Roh Kudus. Ajak Roh Kudus bicara. Dari pagi, siang, sore, malam. Kalau bisa, semaksimal seupaya mungkin. Ngomong. Kamu percaya gak ada roh di dalam dirimu? Percaya, Ibu. Dia bilang. Kamu ajak ngomong gak? Enggak. Ya ngomongnya berdoa sama Bapak di surga, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Halo, betul gak? Kita berapa jam ajak Roh Kudus bicara? Dia tanya saya, hari ini saya tanya saudara, ada Roh Kudus di dalam kita? Ada? Berapa sering kita abaikan dia? Roh Kudus, saya mau makan. Enak loh Roh Kudus. Enak Tuhan, ini makan. Diajak ngomong. Kalau engkau tidak mulai, maka engkau tidak pernah akan peka. Tidak ada bim salah bim. Halo, sampai sini? Nah. Angel. Anaknya Vina. Angel. Berapa sering kamu ajak Roh Kudus ngomong? Sering nggak? Jarang ya. Yang lain nggak usah tanya lagi lah.
Saya juga demikian. Kadang-kadang ya saya hidupin dengan kekuatan logika, pikiran kita, kekuatan kita jualan terus. Kita tidak akan berbuah. Kita tidak akan menyatakan dalam diri kita itu adalah buah-buah roh itu, sifat dan karakter. Ayo belajar. Saya tanya beberapa nabi yang karunia nabi, peka. Rupanya itu mereka itu. Ada yang berdoa 1 hari 6 jam. Saudara tahu namanya kita kalau di Zoom ada Luther Dias, betul ya? Saya pernah tanya dia pribadi, Pastor doa, lupa kadang-kadang saya doa itu 6 jam sendiri, gak turun, gak urusan ini, 6 jam, kadang 3 jam, saya rata-rata 2 jam, saya nyembah, saya terus bergaul sama Roh Kudus. Tengah malam Tuhan bangun saya, dia cerita, makanya dia peka. Orang yang sering berjalan bersama Tuhan, stick with God, itu nempel, berjalan bersama Tuhan. Maka itu ada sahabat yang sejati. Itu ngomong sama kita. Ayo saudara kita belajar. Saya juga sedang belajar. Tapi belajar-belajar gak konsisten. Ya saya ngaku saya gak konsisten. Harusnya dengar gak dengar ya sudah. Harus kita terus belajar terus. Amin. Ini roh. Oke. Balik lagi. Menempel itu hidup dalam roh, bukan dalam kedagingan. Di Galatia kita diajarkan, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu udah banyak deh ya. Itu buah-buah kejahatan, itu buah kedagingan. 24 kita sama-sama baca. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh. Oke, saya lanjutkan sebenarnya ya. Ini bicara tentang kalau saudara dan saya berjalan bersama Roh Kudus, ada sebuah manifestasi supranatural power. Ada sebuah kekuatan. Meskipun fisik kita lemah. Pelayanan, tapi roh kita menyala-nyala. Itu adalah sebuah supranatural power. Itu sebuah urapan. Saudara tahu ini barang apa kan? Oke, kita gak usah terjemahin. Kita tahu ini ibarat stick listrik, stop kontak ini, colokan ini menempel pada induk yang mengalurkan arus listrik. Kekuatan arus besar kecil itu harus sesuai dengan kualitas material dan kabel. Pernah ada colokan ketika colokin kobong, ada ya? Halo, colokan ada kan? Bakar. Sehingga kita beli itu kalau colokan belinya Broko. Ya, Broko buatan Jerman. Itu kuat ya. Berapa banyak orang yang percaya mau menerima urapan Tuhan yang luar biasa, tapi hidupnya tidak berkualitas di dalam roh. Firman-Nya tak ada, maunya ikut sekolah, kalau bisa sekolah langsung jadi. Oh, sekolah teologi keluar, langsung ngajar, langsung seperti super power. Mau KKR kesembuhan, ini tidak bisa. Oh, anak-anak nabi, sekolah nabi ya, langsung jadi nabi. Nehi, gak bisa. Gak usah apa-apa, sekolah bersama Tuhan, tenggelam di dalam hati Tuhan, mengerti firman Tuhan, baca. Gelinding aja kata Engkong Yusa. Dan bergaul sama Roh Kudus. Lihat, saya ingat sebuah cerita, sebuah kesaksian. Engkong Yusa sampai sebuah level. Ketika dia coba puasa sampai 40 hari itu, Yesus datang. Nah dia punya kebiasaan bergaul dengan Roh Kudus. Dia lihat, engkau datang katanya. Ya saudara pernah dengar ya kesaksiannya. Engkau datang. Yesus nampak semuanya kehadiran Yesus. Wujudnya apa? Dia udah kenal. Ini Yesus. Tapi Roh Kudus, dia tanya ke Roh Kudus. Roh Kudus, Yesus bilang, lah kamu kok gak nyembah aku kalau aku datang? Betul kan? Logikanya Tuhan datang kita nyembah, tersungkur.
dia rasanya karena sering bergaul, berjalan bersama Roh Kudus, dia rasa agak sedih ini. Dia tanya ke Roh Kudus, Roh Kudus, aku nyembah. Jadi kita ada tiga pribadi, dia tanya Roh Kudus. Roh Kudusnya, tunggu, jangan menyembah. Oh iya, dia lihat. Akhirnya Roh Kudusnya, tunggu, lihat. Singkat cerita, itu wujud iblis yang ngambil wujud, diizinkan Tuhan mengambil wujud Tuhan pribadi. Singkat cerita terakhir itu bukan Tuhan Yesus. Itu adalah iblis yang Tuhan izinkan dengan level pergaulan kedewasaan engkau Yusa itu. Dia bisa bedakan. Kenapa bisa bedakan? Roh Kudus yang ajari. Ya kembali lagi, stay in touch. Kita harus terus bergaul bersama Roh Kudus. Tanpa ada Roh Kudus, tanpa ada pengenalan kepada Tuhan dengan firman yang terus kita baca setiap hari, kita tidak akan. Yang empunya kebun tidak akan memperoleh sebuah buah dalam hidup kita. Ada kalanya kita hadapi sesuatu persoalan, kita marah sampai ibaratnya itu hutan itu kopong, hutan itu kebakar karena emosi kita marah besar. Sebenarnya kita harus belajar. Memang kita tidak bersih, termasuk saya. Latar belakang keluarga yang bukan dalam Tuhan tidak bersih, tetapi firman Tuhan dan Roh Kudus itu yang membersihkan kita dari day to day, dari sebuah iman kepada iman, dari sebuah kebenaran kepada kebenaran. Kita harus bergaul, amin. Nah, kita harus will, mind, emotion kita harus terus ditahirkan. Ayo lanjut. Level iman, ya saya katakan, ini akan bisa menarik aliran kuasa kasih dan kuasa surga dan mujizat Tuhan. Ini teori yang paling dasar. Mungkin sekolah Alkitab itu ajarin macam-macam, tapi ini teori paling dasar. Ini pengalaman. Engkau Yusa sekali katakan, wes keliling wae, setia, taat. Itu top, betul kan? Cuma itu aja. Nah saudara, ini adalah sebuah dasar. Berapa banyak engkau mau tarik kuasa hadirat Tuhan dalam hidupmu dan hidupmu. Maka hidup kita harus punya kualitas. Kalau sebuah kabel, ya ini Paulo tak ada. Ya kemarin saya pasang di internet, pasang ini, pasang listrik. Kalau power turun, itu ada G1, G2, G3, G4. Ada kualitasnya kabel. Kalau powernya terlalu besar, kota terlalu besar, ini kabel masuk kopong. Kalau kita mau terima kuasa aliran surga turun, mengurapi hidup kita, apa yang kita kerjakan berhasil, diberkati, ada divine connection, divine blessing, itu kualitas kita harus benar. Kalau tidak, seseorang ketika engkau dan saya diberkati, engkau tidak punya dasar, maka kita menjadi sombong. Kita tidak menjadi, aku diberkati untuk menjadi saluran berkat. Enggak, itu jatuh. Halo, sampai sini oke? Saya lanjutkan lagi ya. Menempel, satu lagi. Ini sebenarnya ada inisiatif Tuhan. Tuhan ingin saudara saya ketika engkau dan saya dibasuh, ditebus dari tengah bangsa-bangsa. Tuhan ingin mengikatkan engkau dan saya. Diikat, dimeteraikan. Bukan sifat temporary, adalah permanen. Tapi kembalilah ini dalam sisi Tuhan. Sisi manusia, sisi saudara saya diberikan free will. Sebuah kehendak bebas. Saya bicara dari sisi Tuhan. Tuhan ingin mengikatkan saudara saya dengan tebusan darah yang mahal. Dari dunia yang fana ini. Kita menjadi bagian kerajaan Allah. Kita disegel. Tahu disegel ya? Disegel. Di listrik kita meteran disegel. Ada namanya meteran air kita disegel. Agar supaya tidak bisa diotak-atik. Seorang saya sebenarnya dapat jaminan ilahi dari Tuhan. Tapi sering kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Pada Yosua 1 ayat 8 dan 9 katakan, bila engkau merenungkan, meditasikan firmanku siang dan malam dan bertindak hati-hati, maka perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Itu jaminan, itu sebuah ikatan, sebuah covenant. Tapi kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah ini saudara, Tuhan menyegel kita. Itu tujuan ilahinya Tuhan. Menempel pada Tuhan adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan. Jati diri kita, status diri kita tidak bisa dipisahkan dari Tuhan sendiri. Karena kita udah jadi milik kesayangan Tuhan. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, kita memanggil dia
Om, paman, enggak. Ya Abah, ya Bapak. Kita diadopsi menjadi anak. Itu sebuah kodrat ilahi yang begitu tinggi yang Tuhan berikan ke kita. Kita nggak panggil Om Swastiastu gitu ya, kira-kira ya, pakai corong atau pakai enggak. Kita begitu dekat. Dia lebih dekat daripada jubah yang kita pakai. Menjadi milik kesayangannya. Menjadi imamat ar-rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. Oke. Kita menjadi royal priesthood. Oke. Gambar saya bisa dinaikin ke atas nanti ya. Nah, ini kita dipilih dari tengah-tengah masa. Kita dipilih jadi umatnya. Ya, kita dipilih. Oke. Kita dipisahkan dari dunia. Terus milik kerajaan Allah. Kalau saudara saya ada di dalam kerajaan Allah, kita tahu semua bertolak belakang dengan dunia ini. Dunia itu kalau kita berikan satu, maka kita kekurangan dan kehilangan satu. Itu adalah dogma, doktrin dunia ngajar kita. Kalau di dalam kerajaan surga, berilah maka engkau akan diberi. Halo, betul ya? 5 ketur roti yang kecil-kecil, 2 ekor ikan diberi. Anak itu udah kehilangan apa-apa. Diberi hanya buat Yesus sendiri makan. Tapi sesuatu yang kehilangan itu jadilah dasar multiplikasi. Kita tahu sebuah gereja gereja Trinity Church atau apa ya, itu di Korea yang Yonggi-cho itu, Cho Yonggi. Terjadi terobosan itu hanya seorang nenek memberikan seorang nenek yang hanyanya dengan mangkok dan sumpit diberikan persembahan, diberikan di atas altar. Dia bilang, Pak Cho, aku gak punya apa-apa, aku punya cuma 1 mangkok sama sumpit, saya mau persembah ke Tuhan. Habis itu aku makan pakai tangan, pakai daun, aku gak punya apa-apa lagi. Tapi aku mau cinta Tuhan, aku berikan. Itulah menjadi sebuah turning point. Sehingga semua cepat nangis dan memberikan persembahan. Maka jadilah bangunan yang besar waktu itu. Oke, saya kira itu. Saya lanjutkan lagi. Menempel itu adalah bergantung penuh pada pokok. Ranting yang melekat mengisap aliran kehidupan, nutrisi daripada pokoknya itu, sehingga dia terus bertumbuh ranting itu. Pokok yang benar, akulah pokok yang benar. Kalau pokok yang benar, maka pokoknya ini punya nutrisi yang baik dan benar. Kalau pokok yang benar, berarti ada pokok yang tidak benar, atau ada pokok yang kurang benar. Tapi berbahagialah saudara saya, hari ini kita dilekatkan kepada pokok kehidupan yang benar, the living God. Nah saudara, dikatakan kalau ranting mati dipotong dan dibakar. Satu lagi, ranting menghasilkan buah. Buah itu tidak jauh dari pokok pohonnya, orang bilang ya. Itu buah akan sama dengan jenis pohonnya. Artinya pikiran saudara saya mestinya punya pikiran Kristus. Amin saudara. Ya harusnya ya. Tapi sering terjadi ya masih belum dibersihkan total. Buah roh kita adalah sifat Tuhan. Itu Galatia 22 ayat pasal 5 ayat 22-23. Saya nggak baca ini. Filipi 2 ayat 5 juga saya tidak baca. Itu saudara bisa baca sendiri. Oh hilang. Ini saudara tahu. Tapi ada yang tidak suka. Lihat durennya kabur. Ada salah satu anak saya, lihat duren dia kabur. Pada waktu ngidem dia, mamanya belain sampai ke Mojosari, Wonosalam cari duren. Keluar, hari ini lihat duren dia kabur. Anakku yang kecil itu. Yang ada di Jerman. Dia itu antipati sama duren. Nah, saya kira Bu Panglima kita juga sama. Ya, loh. Nah, padahal ini paling enak. Nah, buah duren pasti keluar dari pokok pohon duren, betul ya? Tidak mungkin ada keluar ketimun, cabai, semangka, di situ nggak ada itu. Jadi saudara saya adalah milik Kristus. Kita punya pikiran, kita punya buah, ya sama dengan apa yang dimiliki Kristus.
Bahkan buah kita itu akan lebat. Oke, stay in God. Trust in the Lord totally. Ya orang yang nempel, berarti sudah tidak ada kemauan kita ya. Ikutin pokok itu. Carang iya bilang, iyo pokok itu duren, aku mau keluarnya nanti semangka. Ini hingga mungkin bisa terjadi. Betul ya? Nah saudara hari ini ojo ngotot. Kadang-kadang Tuhan punya kehendak, kita punya kehendak sendiri. Gak bisa. Ikutin flow bersama ini. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang pengharapannya adalah Tuhan. Bagus saya lanjutin lagi ya. Ini saya kasih merah, perhatikan. Tolong, nggak jalan. Oke. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai, dan tidak takut ketika panas datang. Yang daun-daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir pada tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ini adalah stick in God, itu adalah trust. Percaya and hope. Ada dua itu. Ini musingi yang pintar. Ya, bersandar namanya ikau. Jehovah itu Jehovah ya. Jadi hidup kita dipercayakan berserah penuh di dalam tangan kasih rencana karya Tuhan. Itu adalah Yehovah kekau. Dia Tuhan yang bisa diandalkan. Nah bahasa Inggris dalam terjemahannya itu adalah trusted in the Lord adalah whose hope the Lord is. Orang yang berharap kepada Tuhan. Nah ini perhatikan, saya pernah sharing ke Pak Singgi juga. Pak, ini ayat ini agak sedikit aneh Pak. But blessed is the man who trust me, God. Man, Lukas. Ini bicara man. Ada lagi, the woman who stick with God. Nah inilah istilah ini yang saya ambil. Apa bedanya? Kalimat saya bertanya-tanya very curiously. Saya ini sangat ingin cari tahu kenapa ya di message terjemahkan man and woman. Man trust God. Trust itu orang yang percaya, itu logika, betul nggak? Logika dan hati, percaya. The woman itu biasa itu adalah lewat jiwa. Jiwa, lebih banyak ke jiwa. Perasaan itu, pustik yang nempel kepada ini. Rupanya saya diberikan sebuah pengertian. Wanita diambil dari mana? Rusuk itu tempel di Adam, betul ya? Udah, kalau wanita harus belajar. Nempel satu ke Tuhan, kedua ke suami. Nempel di sini. The woman who stick with God. Saya belum clear benar. Ini ada beberapa terjemahan lagi di sini. Tapi kenapa dibedakan? But blessed, diberkatilah laki-laki yang hidupnya percaya kepada Tuhan. Perempuan, wanita yang hidupnya melekatkan dirinya kepada Tuhan. Beda loh saudara. Ini terjemahan yang saya kira ini wah luar biasa, ajaib ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini menempel. Oke. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang pengharapannya adalah Tuhan. Percaya itu trust. Trust itu adalah iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tadi saya bicara roh, sekarang saya bicara firman. Bagaimana engkau dan saya punya iman kalau tidak melalui firman? Izinkan saya bertanya, berapa banyak di antara kita setiap hari engkau rajin membaca Alkitab? Minimum 2 pasal deh, gak banyak-banyak. Kalau dari Batra kan tuntutannya 10 pasal. 2 pasal aja ada nggak? Ya jawab di dalam hati aja. Kalau kita mau bertumbuh, mau dewasa, baca firman. Ngerti gak ngerti kata engkau Yusak? Woco. Baca aja. Ngantuk gak ngantuk, baca. Pokoknya itu jangan jadi rutin, tapi punya hati. Mau baca surat cinta itu. Oke. Trust the God itu pengenalan pribadi. Itu bicara relationship yang terbangun dari waktu ke waktu. Lewat pergaulan kita kepada Roh Kudus, kita menyembah, kita baca firman.
relationship itu hubungannya sangat ini. Saya ingat saudaraku Lukas ini, dia lagi bangun sebuah atau blog atau apa, pokoknya YouTube dia itu menyembah setiap minggu pagi ya, masih ya jalannya, masih setia. Saya tadi duduk sana, Tuhan tunggu waktumu, suatu hari itu akan meledak penyembahan dia. Tapi ada waktu yang dia alami. Tuhan tuntut kesetiaan. Lakukan. Sebuah relationship itu untuk sebuah kesetiaan. Ada orang tadi pagi hujan, udah ribut di grup. Untuk saya hujan deras, dia bilang. Enggak, saya di sini rintik-rintik. Saya gerimis katanya. Saya pakai nama Yesus, berhentikan. Udah mulai gerimis. Tapi banter lagi katanya. Wis kau saya gila. Hujan batu pun kalau engkau melayani, datang kok. Ada saudara kita, sepeda motornya rusak. Gak jadi pelayanan. Ada yang ngerti gitu ya. Orang duduk kursi roda. Ya, perintahkan. Pak, itu karunia kesembuhan. Iyo, karunia. Kembali lagi, arus listrik itu datang. You punya kualitas lah. Kualitasmu untuk menjadi sombong, angkuh kalau ada kuasa mujizat itu. Atau memang untuk pemulihan Tuhan. Kualitas. Kopong nggak kabelmu? Nah, tadi sih lihat. Bagus. Kita lihat teman kita, Pak Philip. Sama. Dia pernah cerita. Dia sekian tahun itu dia tidak nonton TV, tidak nonton film. Dia tidak ini. Dia menghasilkan belajar. Hari belajar. Orang tua di rumah sakit. Seperti ini ya, saya pernah doain orang habis tua pulang. Dan memang pulang dia. Tapi yang sembuh terakhir pulang dulu, seperti pendeta kita yang almarhum itu cerita. Kita praktekkan, mau nggak kita praktekkan? Terus berjalan. Tuhan punya tujuan. Be fruitful, jadi berbuah. Jadi alat bejana Tuhan yang mulia. Oke, the last. The branch, ini adalah cabang. Bear grapes, itu berbuah anggur, berbuah untuk suatu kemuliaan Tuhan. Seorang pengusaha kebun mengharapkan kebunnya itu menghasilkan buah yang banyak, sehingga pada musimnya dia bisa menuai banyak. Amin. Nah, demikian kita harus menjadi saluran berkat ya. Saluran berkat, kemanisan bagi kemuliaan empunya kebun, menjadi saluran berkat, kemanisan bagi orang lain, hidup bermanfaat. Kita ini BSB punya misi, visi misi di Matius 25 ayat 25 sampai 46. Ketika aku telanjang, engkau berikan aku pakaian. Ketika aku haus, engkau berikan aku minum. Ketika aku lapar, engkau berikan aku makan. Ketika aku sakit, engkau menyambangi aku. Ketika aku di penjara, engkau memvisit saya. Betul? Itu adalah visi kita dari awal. Sekian puluh tahun kita jalan. Terakhir agak kurang karena pandemi. Kalau nggak kita sering keluar. Nah, hari ini Tuhan memanggil, dari pagi kita di ini ya, dijelasin sama Bu Sigi, sama Bu Joyce, sama Bu Elizabeth. Mereka dipanggil Tuhan sekarang untuk berdiri buat kota. Buat kota-kota, buat Jawa Timur, buat seluruh Jawa. Mereka datangi tadi pagi, banyak mereka datangi pantai-pantai, gunung-gunung. Mereka patok, mereka dari deklarasi, Pak Sentosa Ayu itu shofar di situ. Ya, saya kira itu panggilan. Sekarang ini kita ada sedikit bergeser. Nah, tentu jadi misi itu harus kita berbuat terus. Ya, ini sebuah kebahagiaan. Di last slide, saudara, jadilah carang yang diurapi dan produktif. Tidak lain, tidak hanya satu persyaratan. Stick with God. Mepet hidup kita. Ada cara lain. Meskipun di depan mata tidak sesuai harapan, tidak punya dasar berharap, tetap berharap. Amin. Saya alami, saudara. Saya gak punya dasar berharap. Usaha pekerjaan saya berhenti total. Tapi saya tetap berharap. Saya katakan Jehovah Jireh,
Dia ayah yang memeliharaku. Dia papaku. Gak mungkin aku akan dipermalukan. Aku tetap berharap Tuhan bukakan di tengah-tengah sebuah bisnis lain. Ya, teman-teman berapa tahu orang. Saya belum waktunya musim, tapi saya kerja. Ya lumayan. Saya mengeringkan, saya dapat untung. Orang kerja hanya paling-paling 1-2 ton. Saya 1 bulan bisa 10 ton. Saya kerja. Nah hari-hari ini setelah saya untung, saya lihat, wah harganya jatuh, jepret gitu. Tetap saya ucap syukur. Bapak itu baik. Yang penting kesetiaan kita. Oke. Yohanes 15 ayat 4a. Nah saya tadi katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Perhatikan terjemah yang lain. Abide in me. Abide tahu abide ya? Melekat, ikat. In me and I in you. Bukan tinggal tuh ya. Yang terjemahnya adalah abide. Mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan punya inisiatif untuk mengikat kita. Dimateraikan oleh darah anak dombanya. Dimateraikan sehingga Bapa di surga melihat engkau dan saya. Engkau dan saya dilayakkan memanggil dia ya Abba ya Bapa. Live in me. Bukan tinggal. Hidup di dalam aku. Make your home in me. Home itu apa? Home itu apa? Rumah. Rumah itu apa? Kediaman. Betul kan? Kediaman kan? Embrace. Ya bahasa Inggrisnya. Kediaman in me. Just as I do in you. Tuhan mau berdiam bersama engkau dan saya. A simple love and smile could lead to million things. Ini adalah sifat karakter dari Tuhan. Ada sukacita, ada cinta, ada kasih. Itu menggambarkan banyak hal. Nah, punya bibir yang lebar ya. Coba saya, saudara belajar tidak ngamuk, tidak marah. Istri saya juga dengar ya. Sama-sama kita dengar. Coba jangan marah. Yang marah rugi kita sendiri. Rugi. Kita berapa banyak, saya gak cerita itu, mungkin Bu Min, Pak Sur itu yang paham betul ya. Orang kalau marah itu bagaimana? Itu imunitas turun. Betul ya Bu ya? Imunitas langsung drop. Kenapa orang kena terserang terpapar virus? Sukacita kok bisa main gitar nyembah. Ketika saya tahu teman kita Joshua Gonatan juga orang pertama, bro, pagi-pagi aku positif. Puji Tuhan, saya bilang. Hari itu dia marahin saya di sini. Puji Tuhan, saya bilang. Akhirnya saya bilang, Tuhan izinkan kamu mengenal si jahat itu. Tuh, aku gak didongak loh, gak didoain. Duh yo, Pak, itu hamba Tuhan. Masuk hadirat Tuhan, mati di HP, nyembah Tuhan, suari hadirat Tuhan, konekkan seperti arus, apa, kabelmu itu colokin itu loh, stop colokin be Tuhan. Nyembah, hadirat Tuhan melawat kamu, saya bilang. Amin. Udah itu ora erabora. Mikir aku, ada obat enggak? Ya orang nggak bisa konyol begitu kan. Kita di surga kan masih injak bumi ya, betul ya? Masih hari kita masih kerja juga kan, injak bumi kan. Nah, jadi saya bilang ada obat nggak? Belum ada. Saya pesan 3. Pertama, dalam hadirat Tuhan. Kedua, jangan masuk rumah sakit, oke? Please. Karena orang ini kan punya uang, punya koneksi di rumah. Jangan masuk rumah sakit. Yang ketiga, saya lagi sarapan pagi-pagi. Yang ketiga, ada obatnya? Gak ada. Tak kirimin obat. Pokoknya konsumsi sesuai apa yang saya kasih obat. 5 tahun macam saya kasih tahu istri, wah kita baik. Nyonya juga kena. Pak Mati dulu, supirku kena. Wis tak kasih semua, wis. Yo, tak kasih semua. Tak kirim Gojek, pagi-pagi Gojek kirimin. Hari pertama saya gak bisa hubungi dia, hari kedua gak bisa hubungi, gak dibalas. Saya tanya koncoy Pak Anggito, tanya temennya lagi, tanya lagi Pak Widi. Kita juga gak digubris itu, katanya gak tahu deh. Kita gelisah, ini orang masih hidup atau mati gitu. Saya bilang istriku, coba kontak istrinya. Kontak istrinya, gak apa-apa. Dia mengasihkan diri. Woyo, saranku, dipateni kabeh. Hari keempat masuk, saya bilang, saya marahin. Pak, aku saat berkei gak dibalas. Loh ya Pak kan bilang suruh pateni. Tak pateni, udah gak ada itu. Dia voice of life kan begitu banyak linknya, si Lukas tahu itu. Tua semua gelisah gitu. Saya pikir sama istrinya,
hidup masih hidup nggak ya? Kok mati itu ya loh? 3 hari nggak dibalas itu. Tapi beliau saksi betul. Tidak ada persoalan yang mustahil bagi Tuhan kalau engkau datang kepada Dia. Kadang-kadang kita difitnah, kadang-kadang kita merasa lonely, kadang-kadang kita dirugikan. Kadang-kadang usaha kita tidak sebagaimana kita harapkan, stagnan. Tapi tetap berharap. Amin. Be happy. Ini sukacita Tuhan. Be fruitful. Orang yang bisa menghasilkan buah kalau hidupnya punya sukacita. Orang yang murem wajahnya, hidupnya sedih, gak mungkin ada buah yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Hari ini punya sukacita. Haleluya. Oke. Terus Tuhan Yesus memberkati. Amin.